Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini Engkau menepati janjimu untuk menurunkan Roh Kudus kepada para rasul, kepada orang yang percaya kepadamu dan kepadanya. Semoga hari raya Pentakosta yang menjadi mahkota dari hidup kekatolikan kita menyemangati, membakar, menginspirasi, meneguhkan, menguatkan hati umat beriman untuk semakin mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita memperingati hari raya Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Saya menyebut hari raya Pentakosta ini sebagai mahkota dari Paskah. Kita tahu mahkota itu adalah tanda otoritas, kekuasaan, kekuatan kepada seseorang yang diberi kebijaksanaan, pengetahuan, roh kebijaksanaan, roh pengertian. Tetapi juga dia mempunyai kuasa untuk mewartakannya, memiliki power, ya, otoritas, keperkasaan, kekuatan, ya, dan sekaligus ketaatan, tunduk hanya kepada Sang Bapa dan Putra. Karena itu saudaraku terkasih, saya ingin sedikit melukiskan supaya kita jangan salah, terlalu berharap seolah-olah Pentakosta itu adalah seperti peristiwa terjadi dengan para rasul, Roh Kudus turun ke atas para rasul, menaung-naungi di atas mereka, lalu mereka penuh kuasa, penuh keberanian, ya. Itu benar, itu peristiwa ketika para rasul diberi kuasa oleh Yesus dengan mengirim Roh Kudus. Tetapi peristiwa seperti itu bisa terjadi sekarang juga, meresap seluruh dunia, melayang-layang seperti dalam kitab Kejadian, roh Allah melayang-layang seluruh dunia, ya. Sekarang juga roh Allah melayang-layang seluruh dunia untuk memberikan inspirasi, kekuatan, memberikan daya-daya kepada manusia supaya manusia semakin terbuka, ya. Segala hambatan-hambatan untuk mengenal Allah itu semakin dibuang, ya, sehingga orang memiliki suatu pengertian, pemahaman yang dalam. Nah, tetapi saya mau mengatakan lebih dalam daripada supaya kita menjadi realistis, menjadi benar, menjadi suatu yang lebih tepat, katakanlah seperti itu, bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita ketika kita dibaptis, ya, dan krisma. Harus kita yakin itu, ya. Nah, ketika dibaptis di krisma itulah Roh bersama Bapa dan Putra dicurahkan dalam hati kita. Jadi ada dua aspek penting dengan Pentakosta ini, yaitu supaya roh dalam diri kita itu dibangkitkan, dihidupkan, ya. Yang mungkin tidur, ya, mungkin tidak berfungsi, tidak suam-suam kuku, katakanlah, menjadi berani, ya. Roh yang ada dalam diri kita itu membuat kita lebih berani, ya, lebih kuat, lebih tangguh, gitu loh, lebih mencari Tuhan, ya. Nah, maka Pentakosta ini kita semacam diurapi, ada pengurapan supaya roh yang ada dalam itu dibaharui, ya. Maka disebut roh pembaharu, roh pencipta, born again, ya. Nah, tentu saja sebetulnya secara teoritis selama 40 hari itu dan 50 hari kita disiapkan, batin kita disiapkan, sehingga hari ini kita semacam mempersiapkan sungguh Roh Kudus itu yang dijanjikan itu sungguh hadir, meskipun sudah ada dalam diri kita. Karena itulah para saudaraku terkasih, mari dengan sekali lagi masih ada cukup waktu, dengan tenang, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kejujuran, kita mohon supaya roh itu membangkitkan banyak orang untuk berbuat baik. Itu secara khusus, ya. Mari kita berdoa untuk dunia, untuk gereja, supaya dengan peristiwa COVID pandemi ini semua orang diubah untuk melihat karya Tuhan dan rencana Tuhan yang agung bagi kita, bagi manusia. Jadi mari kita pertama-tama jangan melihat diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk dunia, ya, untuk pemimpin bangsa, untuk pemimpin gereja
di mana semua aliran apapun juga, ya, semua agama manapun juga, supaya memiliki hati yang sama, ya, memiliki hati yang sama untuk menggiring, membawa, mengarahkan orang kepada Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat, apapun juga, ya, karena roh itu adalah satu, yang sama. Ya, meskipun mereka tidak mengerti apa yang di pihak lain tidak mengerti siapakah Roh Kudus itu, tapi bagi kita roh itu adalah roh yang menggerakkan seluruh manusia. Seandainya itu berbuat baik pada siapapun dapat kita jalankan. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan, ya? Yang perlu kita lakukan besok, sungguh-sungguh kita merayakan hari Pentakosta, siapkan batin kita. Mudah-mudahan kita tersentuh, terjamah. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, dan inspirasi kita mendapat inspirasi sesuatu melakukan yang terbaik. Apapun juga yang bisa kita lakukan, yang kecil sekalipun. Moga-moga juga umat Allah semakin berani untuk apa? Untuk melakukan karya-karya yang baik untuk keselamatan semua orang. Apapun agamanya, apapun jabatannya, sekecil apapun. Yang jelas semua digerakkan untuk melakukan yang baik, ya, terutama dengan COVID pandemi ini, yaitu kita sungguh-sungguh digerakkan untuk itu. Keberanian, ada sesuatu dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu perubahan-perubahan, baik perubahan dalam diriku sendiri, di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam negara, dalam bangsa dan negara. Itu yang saya kira mau saya sampaikan kepada Anda. Mari kita bersama-sama, ya, mohon supaya roh Tuhan berkenan hadir, tinggal dalam diri kita, dan menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi siapapun juga. Sekali lagi, semoga bersama Bunda Maria kita mohonkan rahmat yang sudah kita siapkan batin kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat merasakan, mengalami kehadirannya dalam diri kita, ya, dan berbahagia, dan ada sukacita dalam diri kita, ya. Ketika kita mengalami itu ada sukacita. Ketika ada sukacita itu, maka itu tanda bahwa roh itu bergerak. Dan kenapa saya katakan supaya bergerak? Karena gereja itu lahir setelah Pentakosta. Pentakosta itulah membuat gereja lahir, karena harus pergi kemana-mana mewartakan Kristus. Dan kita juga harus pergi dan dapat keluar dari diri kita, keluar dari zona nyaman kita, ya, meskipun sangat sulit dan berat, tapi keluar dari zona nyaman kita untuk berbagi bagi orang lain, apapun juga bentuknya. Maka sekali lagi, para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua sungguh-sungguh belajar untuk digerakkan oleh Tuhan, dan semoga roh yang ada dalam hati kita itu ditemukan kembali, ya, ditemukan kembali. Nah, dan kita berjuang untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat dimanapun juga. Dan kita mohon pada hari besok supaya roh-roh jahat, selain kita berdoa untuk seluruh bangsa negara, supaya roh-roh jahat berkat roh Kristus dipatahkan, dikalahkan, ya, oleh darah, oleh salib Yesus, oleh roh Yesus, oleh roh Bapa, sehingga kuasa kegelapan itu yang menyelingkupi mata batin manusia, yang telah menutupi pikiran manusia ke arah yang jauh dari Tuhan, disingkirkan, diikat, dan dibawa ke tempat neraka, ya, di mana mereka berasal. Karena itu mari kita bersama-sama mohon doa untuk kepentingan itu semua. Mari saudaraku, kita ikuti doa yang saya sampaikan. Dan rema hari ini, ya Roh Kudus, datanglah ke hatiku dan dunia. Ya Roh Kudus, datanglah ke hatiku dan seluruh dunia. Ya Roh Kudus, datanglah ke hatiku dan seluruh dunia. Ya Roh Kudus, datanglah ke hatiku dan seluruh dunia. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Roh Bapa, Roh Putra, telah Kau curahkan kepada para rasul, kepada banyak orang yang ada di sana, kepada gereja, terlebih di dalam sakramen yang dilakukan oleh gereja, karena Roh Kudus. Roh itulah yang mengadakan sakramen-sakramen itu, terutama sakramen baptis, sakramen krisma, karisti yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Semoga roh itu sungguh-sungguh membangkitkan, membakar hati dan pikiran kita, membakar jiwa kita, membakar seluruh diri kita, sehingga kita tidak perlu takut akan apapun juga selain hanya Engkau sendiri. Ya, Tuhan Yesus, kami percaya di dalam diri kami semua dan dari anak-anak-Mu,
Kau kuatkan dengan rahmat dan kasih-Mu. Kepada mereka yang sakit, roh yang sama menyembuhkan. Kepada mereka yang terluka, disembuhkan dari segala macam penyakit. Kepada mereka yang terpapar oleh virus corona, juga mereka Kau singkirkan kuasa-kuasa virus-virus itu dari diri orang yang sakit ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melakukan yang terbaik dan terindah bagi kami. Semoga kami bersandar hanya kepadamu saja dan bekerja dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, terutama yang sakit, yang menderita. Kau oleskan dengan darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Dengan urapan ini, semoga umat-umat-Mu yang terbuka dan percaya pada Kristus dibangkitkan semangatnya dan ditumbuhkan orang-orang yang peduli akan Kristus. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.